Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Aryani, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 10 tahun 2020. Judul aktualisasi saya adalah peningkatan hasil belajar siswa kelas 1 pada pelajaran tematik di SD Negeri 34 Prabumuli. Adapun kegiatan aktualisasi saya adalah sebagai berikut. Audio Jungle. Ini dadu satuan 1, 2, 3, 4, 5 dan yang terakhir 6. Dan ini adalah dadu puluhan 10. Lihat, titik-titiknya ada 10 dan tiangnya hanya 1, 10. Terus 20, ada 2, 10, 20. Selanjutnya 30, 40 dan 50. Nih 50, 1, 2, 3, 4, 5 dan terakhir 60. 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan bermain dadu mengenai belajar tentang nilai ketiga. Ya, kita mengisinya dengan bermain dadu. Puluhan satuan ditulis, kita lempar ke meja. Nah, lihat yang keluar adalah dadu puluhan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang pertama angkanya keluar dari 5. Karena kita main dadu puluhan, maka 5-nya diletakkan di lempar dadu satuan. Ya, yang keluar adalah dadu nomor 2. Maka letakkan di satuan. Sudah dapat angkanya 5 dan 2 menjadi 52. Berapa bacanya nak? 52. Ditulis 5 puluh, 50-an ya, 10 satuannya 2. Bisa? Mudah sekali kan? Jadi 52, 5-nya itu puluhan, 2-nya adalah satuan. Baiklah, kita masuk ke hewan buas dan hewan jinak. Kalian bisa lihat di sini. Ya. Hewan apa ini? Coba kita lihat. Pertama kita hitung dulu. Ada berapa hewan di sini? Ada berapa? 5, 6. Ya, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada contoh 6 hewan. Coba kalian lihat. Hewan apa ini? Betul sekali, ini adalah harimau. Dari mana yang ini? Ya, ini adalah buaya. Dan ini semuanya pasti tahu. Si raja hutannya itu singa. Yang ini beruang. Dan yang ini betul sekali, ini adalah ular. Hewan apakah ini? Hewan buas atau hewan jinak? Ya, ini adalah hewan buas. Apa sih hewan buas itu? Jadi anak-anak, hewan buas itu hewan liar yang hidupnya di alam atau berkeliaran di alam, dan mereka biasanya berbahaya. Untuk itulah kita harus berhati-hati apabila bertemu dengan mereka. Lalu kita lihat selanjutnya. Ya, adalah hewan jinak. Apa sih hewan jinak itu? Hewan jinak itu hewan yang tidak berbahaya dan biasanya mereka dipelihara oleh manusia. Ya.
Jadi tumbuhan itu ada di sekitar kita dan termasuk ke dalam benda hidup. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menerangkan dengan menggunakan smartbook atau buku pintar ini. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang akar. Ya. Nah, jadi akar itu ada dua macam ya. Ada dua macam akar. Semuanya lihat ke sini dulu. Yang pertama akar tunggang. Akar tunggang itu gambarnya seperti ini. Lihat, dia bentuknya memanjang dan dia menancap ke dalam tanah. Jadi akar tunggang ini akar yang kokoh, dia tidak akan mudah tumbang apabila dia ditimpa angin kencang. Ya. Nah, akar ini fungsinya untuk menyerap air dan unsur-unsur hara. Unsur hara itu misalnya zat-zat yang ada dalam tanah atau menyerap pupuk yang disiram ke tanah. Ini fungsi akar. Ini akar tunggang. Nah, akar tunggang itu ada pada tanaman singkong atau yang dikenal dengan ubi. Yang kedua mangga, yang ketiga jambu, yang keempat jeruk, dan yang kelima adalah pohon beringin. Jadi kelima ini adalah contoh yang memiliki akar tunggang, akar yang kuat. Selanjutnya yang kedua adalah akar serabut. Nah, seperti ini gambarnya. Selanjutnya batang. Nah, ini dia batang. Batang itu ada 3 macam. Yang pertama batang berkayu, lihat seperti ini bentuknya. Terus batang rumput. Dan yang terakhir batang basah. Selanjutnya buah. Ya, selanjutnya bagian tumbuhan selanjutnya adalah bunga. Ini bagian yang terakhir. Ini macam-macam bunga. Ini bunga sepatu, ini bunga matahari, ini bunga melati, ini bunga mawar. Nah, ini bunga bangkai. Ya. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan melalui buku ya. Lebih tepatnya melalui smartbook. Nah, kali ini kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan serta menunjukkan secara langsung bagian-bagian tumbuhan melalui lingkungan sekitar. Setelah pembelajaran ini, kalian nanti akan dapat menyebutkan bagian-bagian tumbuhan secara langsung dan menunjukkannya. Kemudian kalian akan menyebutkan dari bagian-bagian tumbuhan tersebut apa yang bisa kita makan, dan yang ketiga kalian akan tahu bagaimana cara merawat tumbuhan tersebut. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran. Nah, ini adalah contoh tanaman singkong. Ini adalah daun singkong. Ini adalah batang singkong. Dan yang di bawah ini adalah akarnya. Ini akarnya. Ya, tapi ini masih kecil. Nah, yang bagian tumbuhan dari tanaman singkong ini yang biasa kita makan adalah daunnya yang muda dan akarnya. Jadi yang kita goreng itu akar singkong. Oke. Bagaimana cara merawat tanaman tersebut agar tanaman tersebut bisa tumbuh dengan subur? Yaitu dengan cara kita tanam di tanah yang berwarna hitam. Seperti ini semuanya tanahnya berwarna hitam. Karena tanah hitam ini mengandung banyak zat hara atau unsur hara. Lalu jangan lupa untuk menyiramnya setiap hari, setiap pagi atau setiap sore. Dan kemudian diberi pupuk agar tanaman tersebut bisa cepat berbuah. Kemudian apabila ada rumput-rumput di dalam tanaman, harus kita cabut agar tidak mengganggu tanaman tersebut tumbuh dengan subur. Perkenalkan, nama saya Rinduka Oktiana. Hari ini Rindu mau menunjukkan bagian-bagian tumbuhan. Contohnya pohon mangga. Yang terdiri dari pohon mangga itu adalah akarnya buat tanah kelihatan. Kemudian batangnya dan daunnya. Butiknya belum ada nih guys, jadi belum berbuah. Tapi teman-teman kan sudah tahu apa yang dikonsumsi buah mangga itu adalah buahnya. Audio Jungle.
kegiatan